Selamat pagi. Salam jumpa kembali kepada siswa-siswi kami kelas 9. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Anak-anak ibu yang terkasih, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Begini bunyinya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita mengawali pembelajaran kita yaitu dengan doa. Kita satukan diri kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan tanah air Indonesia. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ya Bapa, terangilah budi kami, agar semakin menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
juga semakin dapat menghargai hak dan kewajiban orang lain. Sehingga dalam hidup bersama semakin tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Semua ini kami angkat ke dalam kuasa tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat dan mempelajari bahwa kita adalah anggota gereja. Ya, kita adalah anggota gereja. Baik, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi selanjutnya dengan judul Hak dan Kewajiban Orang Beriman dalam Masyarakat. Silahkan kamu buka bukumu, kamu lihat hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Ya, baik. Dalam materi ini, ya, ada itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 1.4, bersyukur atas berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Yang kedua 2.4, peduli dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yang ketiga 3.4, memahami latar belakang dan tujuan serta berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Yang keempat 4.4, melakukan aktivitas, misalnya menceritakan kembali atau melakukan wawancara atau menulis maupun refleksi, ya, yang berkaitan tokoh Katolik yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ya. Baik, dari judul ini ada juga tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan berbagai hak warga masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai hak orang beriman dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Lalu yang keempat, siswa dapat menjelaskan isi pesan Gaudium et Spes artikel pertama sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Yang kelima, siswa dapat melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah yang keenam, siswa mampu memilih sikap yang benar dan bijaksana sebagai orang beriman dalam menuntut hak kita dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu katakan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita dalam materi ini. Oke, kita ini adalah anggota gereja, ya. Sudah Ibu katakan tadi, kita ini adalah anggota gereja. Melalui sakramen baptis yang kita terima, kita sudah sah menjadi anggota gereja. Tetapi kita yang adalah anggota gereja adalah juga anggota masyarakat. Sebagai anggota gereja, kita memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dalam diri kita. Dan sebagai anggota masyarakat juga,
kita memiliki hak dan kewajiban yang sama luasnya dengan anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, topik kita pada pagi hari ini, ya, Ibu ulangi lagi dengan judulnya Hak dan Kewajiban Orang Beriman dalam Masyarakat. Ya. Nah, anak-anak Ibu, ini penting bagi kita untuk mempelajari, karena sebagai orang beriman kita tidak bisa berpisah dari kehidupan masyarakat. Kita merupakan bagian dari masyarakat, ya. Kita merupakan satu kesatuan dengan masyarakat. Sebagaimana dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua artikel yang pertama, bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kesedihan orang-orang pada zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kesedihan para pengikut Kristus. Jadi kita yang merupakan bagian dari masyarakat tidak bisa masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitar kita, atau tidak mau atau tahu tentang kehidupan masyarakat, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Nah, karena itu yang kita fokuskan pada hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ya. Kata kuncinya di sini dalam pelajaran kita hari ini, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Baik, menurut kalian apa itu hak? Pasti ada yang tahu kan? Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang kita berikan atau yang kita lakukan kepada masyarakat. Ya. Apa saja yang menjadi hak kita sebagai anggota masyarakat? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi, kita memiliki hak untuk hidup, menjalani hidup kita dan mengisi kehidupan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah hak kebebasan, bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri kita dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hak untuk memiliki keyakinan kita sendiri dan beribadah menurut agama dan keyakinan kita. Dan yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Jadi terserah kita untuk memilih sekolah-sekolah mana supaya kita mendapatkan pendidikan yang layak untuk kita. Itu adalah hak kita. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebenarnya, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota masyarakat? Yang menjadi kewajiban kita antara lain adalah yang pertama, membayar pajak. Karena sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak. Dan yang kedua, membela negara. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk membela negara kita masing-masing. Ya. Yang ketiga, mentaati peraturan yang berlaku. Ya, jadi kita memang sudah memiliki hak, tapi ada juga kewajiban kita. Ya, itulah tentang mentaati peraturan yang berlaku. Jadi tidak boleh sesuka-suka kita. Kita juga harus mentaati peraturan yang berlaku yang ada di negara kita ini. Yang keempat,
menjaga persatuan persaudaraan dan keharmonisan dalam hidup masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, jadi sekali lagi Ibu katakan, sebagai orang beriman, kita memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Tapi persoalannya adalah, apakah kita atau apakah kamu sudah melakukan kewajibanmu sebagai anggota masyarakat? Bisa kamu jawab dalam dirimu sendiri, ya. Apakah keluargamu sudah melakukan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat? Ya. Karena itu, kita akan lihat pada bacaan hari ini yang diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Nah, kamu akan baca sendiri isi kitab sucimu, ya, isi kitab suci yang sudah Ibu katakan dari Matius 22 ayat 15 sampai 22, ya. Kamu lihat nanti teks-teks dari isi kitab suci yang sudah Ibu katakan, ya. Jadi sampai di sini mengenai hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Nanti Ibu berikan pertanyaan untuk dari hasil teks kitab suci yang sudah Ibu sampaikan tadi dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Oke, hari ini sudah selesai materi kita. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan melaksanakan PH untuk berikutnya. Jadi, Ibu rasa supaya kelas 9 semua belajar di rumah untuk PH minggu depan. Sampai jumpa. Dah.